Alhamdulillah beliau telah tiba di Musolah Bahrus Sofa dalam acara peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah sampai di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Baik, hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita sampai di penghujung acara, yaitu acara inti atau Tablighul Islamiyah, yang insyaallah Tablighul Islamiyah ini akan disampaikan oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Ustaz Kiai Haji Jam'an Alwan SPD. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh beliau. Begitu mari kita sambut, kita panggil kepada Kiai Haji Jam'an Alwani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia panas ya Bu ya. Biarin gerah juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan gerahnya di sini Allah gantikan kipas angin di surga. Biarin capek juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang capek di sini Allah berikan rumah yang indah. Biarin ngantuk juga nggak apa-apa. Yang ditidur nggak usah dibangunin sampai habis acara. Biarin sempit juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan berdesak-desakannya di sini Allah jadikan kita orang yang terpilih untuk duduk di singgasana surga. Biarin yang makan diemin aja. Emang dia kelaparan dari rumahnya. Tetap semangat. Alhamdulillah, para asatidz, para habaib, para kiai, kalau bulan Maulid lagi berkah. Subhanallah ya, makanya kalau bulan Maulid istrinya para ulama masih senyum ceria. Yang ditunggu bukan suaminya tapi amplopnya. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Salam sekali lagi, mudah-mudahan terdengar oleh para malaikat, disampaikan ke Allah, turun kembali dalam bentuk rahmat. Insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang punya utang, rumahnya lunas semua, mobil lunas, motor lunas. Ini romanya di rumah kreditan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyil azim. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya karena memang panitia belum sempat ngasih namanya ke saya ya. Mudah-mudahan alim ulama kita, para habaib kita, Allah jadikan yang berkah hidupnya, sehat badannya, manfaat ilmunya, sakinah keluarganya. Khusus Ketua DKM Musola Bahrus Sofa. Yang mudah-mudahan musola kalaupun tepatnya di tengah sawah, insya Allah semua yang hadir bakal berangkat ke Mekah, diberangkatin umroh cuma sampai bandara. Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketua Blok yang mudah-mudahan datangnya di sini Allah jadikan orang yang amanah dan istiqomah dalam pimpinannya. Sesepuh ini sepuh yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah bilangkan gundah gulana dalam kehidupannya. Saya boleh ngasih pantun sama ibu-ibu sini enggak?
Ntar bilang cakep ya. Ikan hiu makan buah. I love you. Yang balas nenek-nenek lagi najis ya. Salah pantun ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir kita adakan setiap tahun. Euforia, saling memberikan sumbangan untuk mengadakan acara yang terbaik. Ini kan karena proses cinta ya Bu ya. Cinta mah nggak harus ngelihat orangnya, cinta mah nggak harus tahu bentuknya, cinta juga nggak perlu tahu wujudnya. Yang namanya cinta itu hadirnya dalam hati dan jiwa. Kalaupun nggak ngelihat orangnya, tapi bunga-bunga cinta ada setiap harinya. Emang lu pernah jatuh cinta? Begitu jika kita ke Rasulullah, kita nggak melihat Rasulullah ribuan tahun lamanya, tapi ketika disebutkan nama Nabiullah Muhammad, maka hati kita berdebar-debar. Itulah sesungguhnya cinta. Kalau cinta dengan manusia berbalas kasih sayang, tapi kalau cinta dengan Rasulullah berbalas syafaat. Insya Allah yang hadir di sini bakal masuk surga semua. Dosanya hilang. Pokoknya habis ngaji bersih semuanya. Rumah bersih, dompet bersih. Enggak juga dong. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia hamba Allah berbuat keburukan atau berbuat kemaksiatan atau melanggar perintah Allah, bukan berarti manusia itu nggak punya iman. Awas loh, kita jangan main justice aja. Anak-anak tuh, ayo sayang. Yang diem dapat duit gopek. Yang diem sampai 2 hari bawa Ustadz bawain ambulan bang sini. Bu, kita jangan main ngejustice seseorang. Allah saja yang berhak memberikan sebuah hukuman. Kita jangan menghukum. Bisa jadi pelacur yang di luar lebih baik dibanding kita yang di sini. Betul tidak? Kita kan hobinya nyalahin orang tapi lupa dengan dosa sendiri. Kalau malaikat mah wajar karena malaikat nggak pernah berbuat dosa. Kalau setan mah emang kurang ajar, ngerjainnya selalu dosa. Tapi manusia kadang salah, kadang benar. Yang salah buat motivasi ibadah, yang benar jangan lantas sombong. Sebab dunia ini kalaupun kita kejar ada akhir, ada ujungnya. Nggak bakal ibu muda terus, pasti ada tuanya. Pun nggak bertahan tua, pasti ada akhir usianya. Yang hidup bakal mati, yang kaya bakal miskin, yang cantik bakal nggak enak dilihat. Dulu nenek-nenek sini dulu mungkin bunga desa, sekarang udah jadi bunga pasir. Saya nggak ngomong tai kucing ya. Betul tidak? Umur 30, 40 enak ngaca, 75 enak. Betul ya? Dulu gagah, sekarang kita lemah. Dulu mata kita mampu berbinar memandang, sekarang sudah mulai berkunang-kunang. Artinya perjalanan hidup ini akan berakhir. Siapa yang duluan kita nggak tahu. Cuman saya doain orang sini umurnya panjang banget. Gak apa-apa, biar kayak Nabi Nuh 1000 tahun. Biar kita mati semua, ibu dagang sendiri. Nah, jangan main justice aja loh ibu. Sebab masalah yakin mah kita sudah diajarkan dari orok. Bayi siapa yang ketika lahir gak diajarin kuping kanan, diikomatkan kuping kiri? Betul tidak? Kan diajarin kuping kanan dibuka dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan La ilaha illallah. Dari kecil kita diajarkan keyakinan. Sebab bayi ketika pertama kali lahir yang berfungsi bukan panca indera, bukan mulut, tapi pendengaran. Pendengaran berfungsi, maka dibuka dengan Allahu Akbar, ditutup dengan La ilaha illallah. Orang tua kita ngajarin keyakinan, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Jadi jangan besarkan kita dengan kemuliaan. Kemuliaan mah jangan dicari, biar Allah saja yang ngasih. Betul tidak?
Sebab kalau kita nyari kemuliaan secara pribadi, nanti ada putus asa ketika orang nggak memuliakan kita. Lihat dong Nabiullah Muhammad, Allah yang memuliakan. Maka ketika Nabi pengen naik binatang, binatangnya yang duduk, bukan nabinya yang manjat. Beda dengan kita mau naik binatang, binatangnya yang ngedupak, bukan kitanya yang manjat. Gitu ya. Udahlah, nggak usah cari kemuliaan, biarin Allah yang memuliakan kita, karena Allah yang maha besar. Jadi apa yang besar di dunia? Harta apakah besar? Harta itu nggak bakal bisa dinikmati selamanya. Umur 40 tahun makan apa aja enak, umur 85 makan apa aja nyeplos. Coba umur 85 diundang ke pernikahan, ada daging sama agar, apa yang ditelan? Ini yang ngomong nenek-nenek. Gigi udah nggak kompak ya. Jadi apakah berfungsi punya uang 18 miliar tapi umur 85, lawang naik ngambil Alphard pulang masuk angin, dia ajak ke Dupa naik arung jeram turun mati. Betul ya? Nggak berfungsi kan? Jadi jangan kejar dunia dan jangan merasa besar. Orang yang paling bagus itu jangan merasa benar, tapi merasa dirinya salah. Kalau orang merasa dirinya salah, maka dia cari sebuah kebenaran. Tapi kalau orang merasa dirinya benar, sombong. Iblis itu masuk neraka bukan karena iblis nggak taat sama Allah. Dia kan ketuanya para malaikat. Bukan karena iblis nggak pernah berjumpa dengan Allah. Bukan iblis nggak tahu tatanan surga di dalamnya. Iblis tahu semuanya. Tapi iblis masuk neraka cuma perkara sombong yang ada di dalam jiwanya. Ulah sombong, hidup mah sesombong apapun kita bakal mati. Udah, hidup mah enjoy ya. Punya duit enjoy, gak punya duit cari. Lu sombong amat enjoy, model lu enjoy. Coba kalau tanya lu enjoy gak punya duit, mendingan laki pulang bawa senyuman apa bawa uang? Najis gua. Ngomong enjoy, pantesan lakinya puyu-puyu banget. Teraniaya, untung gua nggak kawin sama orang sini. Hidup mah enjoy punya laki enjoy, nggak punya laki udah enjoy nggak apa-apa, single parent juga, yang penting anak soleh dan soleha. Insya Allah bakal ketemu laki kita di surga. Tapi kalau bisa mah istri nggak usah ngikut di surga. Serius ya Pak ya, istri ikut lagi ke surga. Tunggu kita masuk surga gara-gara sabar ngadepin istri. Dia ikut lagi ke surga. Pas gue mau ke bidadari masa lewat jendela lagi aja. Udah, surga mah masing-masing aja. Betul ya Pak ya? Iya. Punya istri enjoy, nggak punya istri cari. Laki-laki mah hukumnya makruh hidup tanpa istri. Serius, karena laki-laki nggak bisa hidup sendiri. Makanya betul kata Bang Haji Roma Irama, kalau sudah dangdut aja lo apa lo. Musik. Laki-laki emang nggak bisa sendiri, sebab laki-laki ketika menikah dengan seorang perempuan penyakitnya lumpuh. Laki-laki nggak bisa ngambil sendok sendiri, laki-laki nggak bisa nyiduk sayur sendiri, laki-laki nggak bisa ngambil sendiri, laki-laki nggak bisa ngambil anduk sendiri. Lumpuh. Lawang makanan depan muka aja sendok minta diambilin, sambal minta dicidukin, nasi minta diambilin. Berarti laki-laki lumpuh nggak? Tapi lumpuhnya laki-laki adalah pahalanya istri. Ketika perempuan ngambilin air doang, ngambilin air putih segelas pagi-pagi, memang laki lumpuh nggak bisa ngambil air sendiri. Nah perempuan yang ngambilin air 1 gelas air putih sama derajatnya dengan 100 kali sholat sunnah. Laki-laki minum, lu dapat 100 kali sholat sunnah. Makanya jangan cuma segelas, 1 toron lu kasih laki lu, biar ngambang-ngambang khususnya. Ya. Betul ya. Jadi lumpuhnya laki-laki itu pahala buat istri. Laki nggak bisa bawa tas sendiri keluar, tapi ketika istri ngebawain tas, pahalanya dahsyat luar biasa. Laki tangannya susah buat dicium tangannya, tapi ketika seorang perempuan, seorang istri meraih tangannya dicium, maka 20 pahala kebaikan, 20 dosa dibuang dari tubuhnya. Makanya kemana-mana cium tangan laki lu. Waktu pacaran mah dipegang tangannya ingat seminggu. Waktu pacaran digandeng harumnya keingat sebulan. Giliran 20 tahun nikah lu jalan masing-masing. Betul.
Jadi punya istri enjoy, nggak punya istri cari. Jadi orang kaya enjoy, jadi orang miskin mikir enjoy. Kenapa hidup harus enjoy? Ibu, Bu, Pak, Allah itu memerintahkan ibadah kita enjoy, nggak tergesa-gesa. Orang yang diterima sholatnya bukan yang sampai kasih-asolin pompan sampai hitam 8 di jidatnya. Buat apa sholat? Buat cuman kebanggaan doang. Biarin sholat kita cepat, yang penting lillahi ta'ala. Sodako mah sekuat kita aja, jangan sosokan ngasih 1 juta kalau bakalnya pengen gegap gempita media massa. Sekarang kan banyak orang di TikTok ngasih pakai sarang ngeong. Najis gua mah. Biarin 2.000 juga, yang penting karena Ibu senang ngasih 2.000 apa 100.000? Jangan dijawab, tampang lu kelihatan. Makanya musola dari dulu begini-gini aja. Dari zaman gua datang pertama sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada AC ya. Nyumbang masjid ibu, sumbang masjid, insya Allah berkah ya bu ya. Udah, hidup mah udah dibikin relax, dibikin santai, jangan cari masalah atau nambah-nambah masalah. Hidup juga jangan lantas dipermudah. Hidup mah lebih baik menghilangkan masalah, melepaskan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian namanya. Deal ya, deal ya. Tuh. Jadi jangan pernah menjustis. Belum tentu yang tampangnya buruk hatinya buruk. Bisa jadi yang hatinya cantik, yang tampangnya cantik, hatinya sebuah serigala. Jangan pernah mengukir wajah untuk kehidupan, tapi ukir hati untuk kebahagiaan. Ajib. Maaf ibu, tadi habis dari mana, dari Buni. Pokoknya alhamdulillah kalau bulan Maulid mah saya makanya berdoa semoga ya Allah kalau bisa bulan Maulid selama-lamanya. Biar motor mobil cepat lunas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma sekelebat. Berapapun yang kita miliki hari ini akan kembali kepada Allah. Maka yang paling bagus adalah pasrah kepada Allah, ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasul ini mengajarkan kepada kita tuh. Jadi ketika keyakinan kita bisa ditanamkan tuh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ditutup dengan la ilaha. Apa artinya? Tiada Tuhan. Jadi jangan tuhankan yang lain. Jangan tuhankan suamimu, jangan tuhankan hartamu, jangan tuhankan jabatanmu, jangan tuhankan kemuliaanmu, jangan tuhankan kecantikanmu, jangan tuhankan kekuatanmu. Sebab apa yang kita miliki di dunia akan kembali kepada Allah. Cukup Allah saja yang jadi pedoman dalam kehidupan. Sebab apa yang kita miliki di dunia ini kan habis berantakan. Tubuh yang cantik dicabik-cabik oleh cacing dan belatung tanah. Badan yang sehat akan dipendam di dalam barja. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Kalau kita menuhankan, melainkan Allah dan jadi Tuhan, bukan Tuhannya Allah, maka kehidupan kita nggak bakal menemukan arti sebuah kebahagiaan. Udah, Allah aja yang jadi Tuhan kita. Jangan harta, jangan suami itu titipan Allah, istri pun sama, anak titipan Allah, harta pun sama. Jadi yang namanya titipan jangan engkau kuasai semuanya, beri mereka kebebasan, namanya juga titipan. Makanya kalau laki pulang malam lu jangan periksa WA-nya, jangan periksa Facebooknya, jangan lu periksa IG sama TikToknya, udah diemin aja, karena di luar laki itu punya Allah, bukan punya kita. Ini lo doa pagi-pagi ketika suami kita keluar, ya Allah ya Robi, suamiku itu milikmu ya Allah, hakmu dan titipanmu untukku ya Allah. Tolong jaga langkah suamiku agar mendapatkan hidayah, kasih rizki yang melimpah lagi halal ya Allah. Jangan mereka berikan penyakit dan dosa di jalan. Kalau matanya jelalatan melihat janda, sambar geledek aja ya Allah. Selesai. Enak nggak begitu? Kok enggak sih? Tiada Tuhan selain Allah. Jangan tuhankan apapun.
Sebab kalau menuhankan selain Allah seperti orang minum air laut, makin diminum makin asin. Kalau tergopoh-gopoh nyari harta, seakan-akan nggak punya. Pejabat gajinya udah gede, kenapa korupsi? Sebab hubudunnya. Kita mah biasa aja, punya uang 1 juta juga anteng di rumah. Sebab ukuran bahagia nggak Allah taruh di harta, ukuran bahagia nggak dipencelokin di rumah, ukuran bahagia nggak di mobil Alphard, ukuran bahagia nggak dipencelokin di cantiknya wajah, tapi bahagia Allah taruh khusus di hati. Ketika bahagia Allah taruh di hati, miskin bahagia, kaya nggak sombong, punya jabatan bahagia, nggak punya jabatan dia nggak rendah diri, karena bahagia adanya di hati. Suami maupun galaknya kaya apa, tetap bahagia, karena bahagia menceloknya di hati. Percuma rumah bertingkat tapi nggak pernah syukur nikmat, percuma jabatan tinggi tapi lupa sama yang ngasih. Mendingan kayak kita nggak ngapa-ngapain, setiap hari ada asma Allah yang keluar dari lidah yang indah. Apa sih lu cie-cie mulu? Saya minumnya. Saya kalau ceramah di Bogor lengkap loh, ada Pocari Sweat yang dingin. Serius loh. Ada cap kaki 3, cap kaki 6 gitu. Nggak apa-apa, memang orang ada apesnya. Gua apesnya pas di PGH gitu. Udah panitia nggak usah sibuk-sibuk, taruh aja digabungin sama parcel nggak apa-apa. Bini gue doyan banget Pocari Sweat itu. 3 aja 3, anak gue 2 masalahnya. Diam lu kurang lagi usaha. Atau amu soleh dawaun, kata Imam Syafi'i. Kenapa saya berkat saya bawa pulang? Karena makanan yang ada di pengajian itu obat. Itu obat ibu. Orang-orang dulu ikut ngaji tengah malam makan nggak sakit. Orang sekarang makin dijaga vitaminnya, makin banyak penyakitnya. Iya, orang tua dulu mah sakit mata pakai air kencing baik. Betul ya? Kebelet tengah jalan suruh ngantongin batu, hilang kebeletnya. Karena orang tua dulu mah kalaupun obat nggak ada, dokter jarang, tapi yakin Allah yang ngasih penyakit, Allah yang nyembuhin. Sekarang rumah sakit makin hebat, yang sekarat makin banyak. Mudah-mudahan orang ini sehat semua lah. Caranya gimana? Makanan yang ada dimakan, karena makanan ini sudah ada tahlilnya, sudah ada manakibnya, sudah ada ratibnya, jadi obat. Yang tahu tuh perempuan, laki-laki mah jarang dimakan. Perempuan mah yang di piring habis, yang di tas mah tetap. Jeruk masuk, salak masuk, sampai bolu kejempet Yasin. Tahu aja kerjaan bini gue begitu. Lantas bini semahal apapun semutnya banyak banget. Lah bolu seminggu dia lupa ngeluarin dari empuk sampai bantet. Sampai mana tadi itu? Sampai bantet. Allah ya Rabbi ya Rahman, tiada Tuhan selain. Dah itu modal kita ya Bu ya. Itu modal kita itu aja lah. Jangan tuhankan dunia, dunia ada habisnya. Ya, istri kita titipan Pak. Secantik apapun, yang mulia itu bukan bedaknya, tapi yang indah itu adalah hatinya. Buat apa punya bini cantik ngomel melulu? Bapak mau istri kayak sehari ini, pagi diomelin, siang diomelin, malam diomelin. Bawahnya pengen ngebunuh Pak. Nah udah mendingan istri mah kayak begini nih, Masya Allah, jilbab warna-warni ya nggak ada deh COD-an. Saya mau ngasih tahu perempuan mana yang sering COD-an, hati-hati ntar mati mayatnya digotong sama JNE. Nah ketika orang berbuat kesalahan bukan berarti nggak punya iman, tapi dasarnya nggak punya pertahanan. Iman mah sudah ada, bertahan yang sulit. Rumah tangga mah menciptakan pernikahan gampang, tapi bertahannya susah. Dulu awal kali menikah kan sifatnya hanya serba pujian, dibilang paling cantik, dibilang paling tampan. Tapi setelah 20 tahun menikah, apa kelihatan wajah kita? Enggak. Dulu manggil sayang, sekarang peang. Betul? Betul tidak? Kalau menciptakan awal gampang, tapi mempertahankannya sulit. Nikah mah gampang, mahar sekian, yang penting saling cinta, terwujud pernikahan. Tapi lihat pertahanannya susahnya luar biasa. Dulu nggak pernah bertengkar, sang suami, calon suami selalu mengalah. Cek.
Cek, nah ini enak nih nggak pakai wifi. Nah, siap. Ini dijual dijual. Bu, menciptakan pernikahan mah mudah, mempertahannya sulit. Dulu waktu pacaran mah, aduh, si istri calon istri ada di pinggir jalan, suami jagoan seperti hero. Dia berkata, sayangku cintaku jangan di pinggir jalannya, ntar lu keserempet kontainer benyek sih. Mendingan AA yang diserempet kontainer. AA rela demi buah hati kita nanti. Jangan kata kontainer, helikopter gua tantangin dulu. Tapi setelah 20 tahun menikah, istri ada di pinggir jalan didorong ke kontainer. Ayo ngerek kawin si acan mati-mati goblok tah. Betul tidak? Karena pertahanannya yang susah. Menciptakan pertemuan gampang, tapi menjaga sakinah mawaddah warahmah susah. Begitu juga dengan iman. Kita udah dikasih keimanan, dikasih keyakinan, tapi jujur bertahannya susah. Kenapa? Karena pertahanan itu butuh godaan. Main bola, jebolin awal gampang Indonesia, tapi bertahan untuk nggak kejebolan susah. Butuh kekompakan, main bawah, main atas sama kiper. Kalau berantakan dikit, habis. Begitu juga dengan iman. Yang namanya setan tuh nggak ada di diskotik. Cari setan di diskotik, nggak ada. Orang di dalam udah setan semua, ngapain dia di sono? Setan itu nggak nongkrong tempat orang judi, orang mabok, orang zina. Karena memang yang judi, yang mabok, yang zina memang udah sebagian daripada golongannya. Setan mah nggak nongkrong di ibu atau ngomongin orang, enggak. Sebab ibu lagi ngejalanin pekerjaan setan. Di mana setan nongkrongnya? Setan nongkrongnya di mana anak Adam berbuat kebaikan, setan kumpul supaya kebaikan kita goyang. Nih, di tempat orang dengerin ceramah pengajian, setan kumpul semua ngegodain yang datang. Makanya dangdutan itu lebih mulia dibanding pengajian. Sebab kalau dangdutan pengen paling depan, giliran pengajian duduk paling belakang. Coba dangdutan, semakin malam banyak yang datang. Tapi pengajian malam dikit pada hilang. Kalau orang nonton dangdutan, duduk berdirinya tetap, kegeser dikit keambil orang. Makanya dia bertahan, mau panas mau hujan, mau nggak minum nggak makan, yang penting depan biduan. Coba pengajian, baru 3 menit duduknya udah berubah bentuk dan rasa. Awal datang lu duduk sila, bentar dikit juga selonjoran, sebagian daripada senderan, yang pojok malah enak tiduran. Apalagi yang muda-muda asik selfiean. Biarin, gua menyantai aja. Lu mau tiduran bodoh amat, lu mau senderan nggak apa-apa, lu mau selonjoran yang penting nggak nendang pantat temen nggak apa-apa, lu mau selfiean bodoh amat nggak apa-apa, gua mah enjoy. Tapi yang gua sebutin biasanya nanti mati duluan. Ya bu ya. Nah bertahan yang sulit. Ini contoh pertahanan. Suami ibu gajinya 7 juta. Bulan depan bawa uang 2 gepokan. Satunya 100 juta, satunya 7 juta. Kata lakinya begini, mamaku sayang, ini gaji papa 7 juta. Ini halal dari pekerjaan papa sebulan. Tapi ini ada yang 100 juta sama uang papa juga dari bos. Karena bos tahu kalau papa tahu dia korupsi. Makanya tutup mulutnya 100 juta. Kata lakinya, ini haram. Ini halal 7 juta. Yang 100 juta haram. Ini masalah pertahanan keimanan. Tapi dua-duanya boleh diambil. Sok ibu milih yang 100 juta apa yang 7 juta? Ini masalah pertahanan keimanan. 100 juta apa 7 juta? 100. Hah? 100 apa 7? 7. Mustahil. Yang banyak lah. Kira-kira yang bikin deg-degan 100 juta apa 7 juta? Tampang lu udah kelihatan. Nggak usah dijawab. Mama dengar pengajian Ustaz Jamal yang haram-haram itu bakal nggak berkah. Tapi kata suaminya begini, gue juga tahu, gue juga banyak guru yang haram itu bikin nggak berkah. Cuman sini mah kita ngomong nih mah, Allah itu maha ghafur, maha rohman, maha rohim. Allah maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Misalnya nih mah nih kita ambil 100 juta. Nah ntar malam kita tahajud bareng-bareng. Mohon ampunan, insya Allah kalau tobatan nasuha mah bakal diterima. Nah, gimana mah 100 juta kita ambil, lantas kita bertobat, goyang nggak hatinya? Itu pertahanan tuh. Nah bini pasti ngomong, kata lakinya, gimana pendapat mama? Ya papa kan pemimpin.
mama kan makmum. Jujur Pak, selama ini mama ngedengerin semua nasihat dari kiai, dari habaib. Cuman hari ini doang perkataan papa yang nyentuh ke hati mama. Kata lakinya, udah jangan dulu tele-tele. Jadi gimana? Ya udahlah, kalau malam aja kita bertobat. Berarti ambil dah. Itu iman. Goyang. Tapi pertanyaannya, apakah setelah ngambil yang 100 juta semenit ke depan kita bakal hidup lagi? Al mautu yati bautatan wal qabru sundukul amal isbir ala waliha lam mauta illa bil ajal. Ibu mati datangnya dadakan, nggak kenal muda nggak kenal tua. Yang muda mati, yang tua nunggu mati. Yang sehat mati, yang sakit apalagi. Yang cantik mati, yang jelek disumpahin. Apa yakin setelah kita berbuat kemaksiatan besok kita hidup lagi, atau hari ini kita masih bisa memelekkan mata kita? Yang pikirin jangan masalah pertambahan gimana, yang dipikirin mati itu kapan. Manusia nggak bakal tahu meninggalnya sebelah mana. Bisa jadi lagi berdiri atau lagi duduk pengajian. Bisa jadi lagi ngedengerin atau yang lagi makan doang. Bisa jadi yang lagi anteng atau yang lagi kipas-kipasan. Langsung dilempar. Hati-hati ibu. Betul tidak? Betul tidak? Jadi udah hidup mah ala Rasulullah. Rasul pernah loh sholat sampai kakinya melepuh, sampai keningnya pun melepuh. Allah tegur juga. Jangan gitu-gitu amat. Sebab kenapa? Ada dua hubungan, hablum minannas, hablum minallah. Bu, oi, kita di sini lagi berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan siapa? Dengan manusia. Ketika ibadah berhubungan dengan siapa? Kenapa lu berhubungan manusia nggak ingat Allah? Tapi kenapa ketika kita berhubungan sama Allah pun nggak ada Allah? Lawang sholat kita kan belum punya Allah. Makanya jangan pernah ngandelin ibadah sendiri mentah. Mendingan masuk surga dijerogin sama orang. Biarin dijerogin, kita ke surga lebih enak, karena dijerogin pasti masuk dibanding masuk sendiri. Nggak kuat kita. Lawang sekelas Abu Nawas saja masuk surga sendiri malu. Ilahilas tulil firdaw wala aqwa. Yang bersini aku ini tampang-tampang dangdutan semua sih. Lagu Ayu Ting Ting lo apal lo, Abu Nawas kagak. Abu Nawas aja malu masuk surga, takut api neraka. Dia minta agar dijauhkan dari kezaliman. Hei, kita ini belum tentu masuk surga dari sholat. Apakah orang sini sholatnya enak? Jangan-jangan orang sini nggak hafal rakaat. Saya tanya, yang betul sejuta nih. Serius. Berapa rakaat sholat dohor? Ini sebagian nggak jawab. Berarti nggak apa kan? Berapa rakaat sholat dohor? Nontek sama sebelahnya. Asar, Isya, subuh. Ih, apa lo? Coba diacak. Kalian aja lupa. Subuh, dohor, istri bapak. Hafal rakaat. Ini kalau begini belum mati jangan dikubur. Taruh di akuarium. Ibu yakin hafal rakaat? Yakin? Tapi kan ibadah kita bukan buat Allah. Ibadah kita tuh sekedar tuntutan, bukan penghambaan. Ibadah kita tuh sekedar gugurin kewajiban apa olahraga badan. Katanya dohor 4, tapi nyatanya bukan 4. Ibu kan pernah sholat dohor di rumah. Sami Allahu liman hamidah. 3 apa 4 ya? Perasaan 3. Udah. Katanya hafal. Kenapa lupa rakaat? Karena di saat sholat kita belum ke Allah. Kita kan sholat pengen sehat. Kita kan sholat pengen rezeki melimpah. Kita kan sholat pengen anak soleh-soleha. Hei, nggak perlu minta. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Waktu bersolat sama Allah, waktu ibadah ke Allah, sudah penghambaan aja. Urusan bonus biar Allah yang atur. Nanti kecewa kalau nggak dikasih. Sholat minta kaya, miskin mulu. Enak ntar lu.
Udah biarin. Karena Allah maha tahu siapa yang mesti kaya, siapa yang mesti miskin. Allah maha tahu. Kenapa orang sini dapat rumahnya cuma kreditan? Karena Allah maha tahu. Kalau lu rumahnya di Kelapa Gading, lu sombong. Lu miskin aja sombong, gimana kaya lu? Nggak juga kali. Makanya syukuri apa yang Allah kasih. Syukuri apa yang suami cari. Enak gak tinggal di sini? Tinggal di Kelapa Gading belum enak. Teman saya punya rumah 15 miliar, Kelapa Gading 15 M. Rumah 15 M dalamnya enak. Bangkunya aja didudukin mobles. Ilaha illallah. AC-nya aja 16 PK. Itu cuma ruang tamu, makanya kita mangap jadi es. Iya, Ibu. Kamar mandinya kayak lapangan futsal. Enak nggak? Nah, kamar mandi kita kan 1 meter kali setengah. Yang jongkok aja susah. Temen 15 M. Kita pikir orang rumahnya 15 M pasti dong nggak bakal keluar karena pasti di dalamnya enak. Ternyata survei membuktikan mereka Sabtu Minggu pasti ke puncak. Rela macet, rela berdesak-desakan. Ditanya apa katanya? Pengen cari ketenangan. Berarti rumah yang 15 M nggak bikin dia tenang. Belum tentu bahagia. Tapi lihat yang di perumahan, setiap Sabtu Minggu nggak pernah ke puncak. Emang karena nggak punya uang. Betul nggak? Berarti enakan kita apa enakan dia? Enakan dia. Tenangan kita apa tenangan dia? Baru tenangan kita. Sebab kalau kita ke puncak, was-was makanan serba mahal. Aku aja cebuan. Udah di sini tenang lah. Apalagi pengajian, semua serba gratisan. Lu nyumbang gope, kotak kuenya lu 3 lu bawa pulang. Enggak, lu meri sama panitia. Ya udah itu mah begitu aja, enak nikmatnya, masya Allah. Tuh Bu ya. Udah, sholat kita Pak jangan diandelin. Contoh ini. Ibu nyuci ikan bandeng, beli 2 gede-gede banget. 1 buat mertua, 1 buat laki kalau pulang kerja. Ini sholat kita nih. Habis dicuci nggak tersisa kotoran, datang azan dohor. Ibu dengan prinsip as-sholatu ala waqtiha. Sholat itu mesti tepat pada waktunya. Ibu tinggalin itu ikan bandeng, ibu wudhu. Lupa masukin ke kulkas. Nongkrong di tempat cucian. Ibu habis wudhu langsung gelar sejadah. Allahu Akbar. Cuman ikan bandeng pas banget arah kiblat. Goyang nggak sholatnya? Kita ngomong, ya Allah, kenapa dia di situ? Gue lupa masukin. Apa doanya? Bukan pengen jadi orang kaya. Doanya satu, ya Allah, jangan sampai ada kucing lewat. Jangan sampai ada kucing lewat, ya kan? Masya Allah. Pas rakaat pertama selesai, sami Allah, lewat kucing, hancur nggak sholatnya? Kucing sialan. Waktu nyuci dia nggak ada, giliran gua sholat nggak ada. Gua mau batalin baru dapat 2 rakaat. Gua terusin khawatir, sampai rakaat kedua dia doa, Allah ya Allah, kali ini aja ya Allah kabulin, jangan yang gede ya Allah buat mertua. Mana pengen bagi-bagi warisan lagi ya Allah. Tuh, hancur sholatnya. Pas rakaat ketiga, kucing bawa yang paling gede, ditenteng yang buat mertua, berhenti depan sejadah, enak nggak? Hancur nggak sholat lu? Gue bilang juga jangan yang gede bego. Karim. Itu ibu-ibu Pak kalau salat di rumah surat cuma 2 yang dibaca. Kalau nggak kulhu inna kulhu, subuh kulhu inna kulhu, dohor kulhu inna kulhu, asar sarwa kene kulhu inna kulhu, maghrib tetap istiqomah kulhu inna kulhu. Isa dipertahankan kulhu inna kulhu. 2027 pas baru kawin kulhu inna kulhu. 2019 corona nggak kemana-mana masih aja suratnya kulhu inna kulhu. 2024 mau ganti presiden masih bertahan kulhu inna kulhu. Tapi ada kucing di depan surat kulhu duluan. Kulhu Allahu ahad Allah somade. Sholat sambil ngusir kucing. Masuk surga dari sholat. Pak kalau punya gaji 5 juta masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Kenapa lu yang jawab? Makanya Bapak jawab Pak. Bapak hari ini kita berontak Pak, jangan takut dulu Pak. Kita harus merdeka Pak. Bapak kalau punya gaji 5 juta masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Gila bener. Gue pulang ceramah kalau amplop masuk kantong bini semua, gue bingung dia nyobeknya di mana.
Satu waktu saya ngomong, mah beli baju koko ngapa? Biar jangan pakai batik mulu kayak orang kondangan. Apa kata istri saya? Udah sih yang lama aja belum luntur kancingnya. Coba itu. Sampai kiamat kancing mah kagak luntur. Yang perempuan susah. Yang kedua Pak, laki nyimpen duit di mana aja ketahuan nggak? Jangan-jangan lahir bebarengan tuyul kali lu. Saya pulang ceramah, duit saya ikat di pelek motor, ketahuan juga. Kita pengen beli jam tangan harganya 1 juta Pak. Dari bujangan kita ngidam, keburu kawin, bubar sekalian. Kita punya gaji bulan depan 5 juta, dikasih bonus sama bos 2 juta. Kan kita ngomong pulang kerja, yes, kebeli jam tangan karena ada bonus 2 juta. 5 juta jatah bini, 2 juta kita simpen dong. Pulang kita ke rumah, assalamualaikum mama. Istri senyumnya indah, waalaikumsalam, karena tanggal muda. Yes, tanggal tua mau lu monyong. Kata lakinya, mamaku sayang, ini 5 juta uang papa gajian sebulan. Tumben papa lembut ngomongnya. Ya papa juga ngaji. Papa nggak minta, papa pengen jadi orang yang bersabar di dunia. Sih, karena ada andalan 2 juta Pak, ya kan? Cuma kita deg-degan nih, ketahuan apa kagak. Kata istri begini, itu kantong depan tebel-tebel apaannya? Lo ilaha illallah, tisu, lo takut amat. Tadi gua makan di warteg, lupa tisunya gua kantongin. Nih kalau nggak percaya lihat. Ya udah Pak, aku percaya. Bini ke dapur, kita yang deg-degan. Gua simpen di mana duit nih? Gua taruh di mana ini? Di peci berantakan, di tangan, di kain kegulung, ya kan? Akhirnya kita masuk kamar Pak, taruh duit di bawah bantal, tindihin bantal guling, tindihin kain, tindihin sejadah, tindihin 2 bantal ke atas, sambil kita berdoa di ujung bantal. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jangan sampai nih duit saya ketahuan tuyul di rumah. Amin ya Rabbal alamin. Sholat kita Pak maghrib, Allahu Akbar. Tiba-tiba istri buka pintu kamar, deg-degan gak Pak? Hancur gak hati kita? Dalam hati ngomong begini, ya ilaha illallah, ngapa di goblok sih gua masukin kamar? Kalau gitu gua taruh di dapur. Aduh, hancur nih. Pas sami Allahu liman hamidah, istri teriak, ayah ada uang 2 juta di bawah bantal, punya siapa? Nyahut apa lanjut? Duit sialan bego. Udah gue doain masih aja ketahuan. Kenapa ibadah kita gagal cuman gara-gara ikan bandeng di bawah kucing? Kenapa sholat kita nggak enak cuman gara-gara khawatir uang ketahuan bini? Karena jujur ibadah kita belum totalitas ke Allah. Apa yakin ibu masuk surga dari sholat? Tuh, musola ini paling berapa orang? Sok subuh gue berani taruhan. Ayo coba. Nyampe 2 sak? Nyampe nggak? Berapa puluh tahun musola ini berdiri, nyari penuh aja susah. Betul. Yakin masuk surga dari sholat? Yakin masuk surga dari sodakoh? Aduh, sodakoh lagi. Ibu mengasihnya 2.000, mintanya banyak. Ngasih 2.000, mintanya ambil nangis-nangis. Ya Allah, nyong durung luwe mobil Alphard ya Allah. Kalau bisa mobil apa nyok itu metalik ya Allah. Narkotik racing ya Allah, dashboard nungging ya Allah. Kalau bisa banyak ban donat ya Allah. Kalau bisa mah metik ya Allah. 2.000 minta Alphard metik. Nenek-nenek ngasih 2.000 doanya, ya Allah laki saya jelek amat ya Allah. Peot tuanya ya Allah, mukanya hitam, hidung pesek ya Allah, kuping caplang. Berubah ngapa laki saya jadi Dude Herlino? Oh iya, 2.000 minta Dude Herlino. Kata malaikat terus ntar gue tonjok mulut lu. Yang ceban aja belum dijawab, yang 2.000 pengen duluan. Apa sodako kita di hadapan Allah? Nggak ada. Kita ngasih gede pengen pujian, ngasih kecil diumpetin seakan-akan kita paling baik dan dermawan. Puasa kita gagal, haji kita, orang pulang haji nggak dipanggil haji, nengok nggak? Pulang haji nggak dipanggil haji, nggak nengok. Dul, lu emang kampret. 12 tahun gua nungguin haji, pulang main daldul aja. Gua mau ke kelurahan nih, gua mau kasih huruf H depan nama gua. Berarti ibadah kita mah mentah. Makanya cara salah satu mempertahankan keimanan supaya kita ibadahnya enak, 1, jangan merasa ibadah kita diterima maka kita berusaha untuk diterima. Jangan hidup merasa benar, akui kesalahan. Itulah arti sebuah kebenaran. Kenapa sholat kita nggak enak? Karena kita nggak
pernah ngaku salah di hadapan Allah, seakan-akan tadi pagi kita nggak punya dosa, padahal dosa mata lebih banyak dibanding pahala. Sok, enakan ngitung duit merahan apa enak ngelihat Quran? Makanya taruh duit merahan dalam Al-Quran, lu buka tiap hari, bukan dibaca karena emang takut hilang. Pak, jujur Pak, ini masalah dosa mata. Jawab, enak ngelihat bini sendiri apa bini orang? Apa lu yang jawab? Berarti dosa kita banyak. Cuma di saat takbir kita nggak mengecilkan. Kita seakan-akan sholat kita sudah diterima. Siapa lu? Ayo dong, aku salah, akuin aja kesalahan. Nih kalau udah tahu begini, ntar pulang laporan sama laki, nangis. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Kenapa lu pulang sampai banget begitu mata? Abis nangis ayah. Emang kenapa? Ngedenger ceramah Ustaz Jamal nyentuh ke hati sampai tembus ke belakang. Itu mah angin duduk bego. Emang ceramah masalah apa sih? Masalah orang-orang yang benar itu ya, kata Ustaz Jamal, yang ngaku salah. Percuma sholatnya sampai jungkir balik kalau nggak ngaku salah. Percuma amal ibadah tiap hari tapi nggak ngaku salah. Ya, kata Ustaz Jamal, yang benar itu ngaku salah. Mama mah ngaji seminggu 7 hari, mama salah karena seragamnya 15 biji. Jadi lu mengaku salah apa? Gini nih ya nih, tapi ayah maafin ya. Dimaafin. Kalau ngaku salah Allah aja memaafkan hambanya, apalagi ayah makhluknya. Emang salah lu apa? Waktu ayah hilang uang 5 juta, itu bukan tuyul yang ngambilnya, mamah tuyulnya. Mama ngaku salah biar mama jadi orang bener. Mama khilaf waktu nyuci, mama pikir koran, katanya duit merahan. Papa nggak nanya, ya udah mama ambil sekalian. Ini udah jadi emas, jadi anting, jadi kalung sama gelang kaki biar mirip kucing tetangga. Suami saya tanya, Pak, istri ngaku salah ngambil uang bapak 5 juta tanpa izin, tapi ngaku salah pengen jadi istri yang benar dan soleha. Kira-kira dimaafin nggak Pak? Subhanallah, laki-laki kalaupun tampangnya kasar tapi hatinya selembut salju, dimaafin Pak. Makanya laki-laki lebih banyak surga dibanding perempuan. Dia laki juga ngaku salah, gua juga ngaku salah. Gua denger ceramah sejaman, cuma gua mah sambil ngerokok Samsu. Sayang mau gua masih 1000-an harganya, kopi belum habis. Di belakang gua denger, maka gua juga habis denger ceramah tersebut gua nangis. Terus lu kan kemarin 5 juta gua maafin, gua sekarang aku salah ini dan gua jadi orang bener. Salah papa apa? Gua 2 minggu yang kemarin gua udah kawin lagi gua. Ntar dulu. 2 minggu kemarin gue udah kawin lagi. Gue nggak ngaku sama lu, tapi rasa hati gue bersalah mulu. Gue pengen jadi orang bener. Hari ini gue ngaku gue kawin lagi. Kalau orang ngaku salah dimaafin. Nih laki ngaku salah 2 minggu kemarin kawin lagi tanpa izin, tapi ngaku salah dimaafin nggak? Sadis. Lu belajar nih, belajar dari laki lu. Pak, istri ngambil uang kita 5 juta tapi ngaku salah biar istri jadi orang bener, dimaafin gak? Subhanallah, itu laki-laki nggak sia-sia di sebagai pemimpin. Maka perempuan mah nggak jadi pemimpin karena nggak pemaaf. Laki-laki mah pemimpin. Lakinya sama ngomong 2 minggu kemarin kawin lagi, dimaafin gak? Karena Allah dah, karena Allah dimaafin gak? Innalillahi. Kacau udah Pak. Jadi perempuan itu nggak bakal maafin Pak. Makanya laki-laki diperbolehkan diem-diem Pak. Dah, itu aja ya Bu ya. Bu, ikuti jejak Rasulullah SAW. Kita nggak hafal sunnah Rasulullah semuanya, tapi kita pernah baca tentang akhlakul karimahnya. Bu, Rasul diutus bukan untuk orang jadi kaya, bukan umatnya jadi orang hebat, tapi Rasul diutus agar hamba-hamba Allah, umat-umatnya punya akhlak yang terbaik. Buat apa ilmu banyak kalau akhlak nggak ada? Buat apa ibadah mantap kalau akhlak tiada? Yang kita kedepankan akhlak sebagai seorang istri kepada suami, akhlak sebagai
sebagai seorang suami kepada istri. Insya Allah kalau akhlak yang ada di depan, maka semua kapasitas kehidupan akan didapatkan. Bukan orang kaya yang bahagia, bukan orang yang punya jabatan yang paling bahagia, tapi bahagia sesungguhnya manakala ada manfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu alam bissawab. Itu aja ya, udah panas ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ila Ustazuna Kiai Haji Jam'an Al-Wad SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita semua semoga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimohon untuk tidak pulang dulu sebelum acara kita tutup. To be continued. Thank you for watching. Subscribe to my channel.